Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ramadhani, saya dari kelas 2 SID. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua framework. Ada 4 pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama itu konsep model, view, dan controller. Yang kedua itu ada root Laravel. Yang ketiga pembuatan root, dan yang terakhir adalah pembuatan controller. MVC merupakan model view controller. Merupakan suatu desain yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Laravel MVC arsitektur seperti ini, model akan mengirim data kepada controller, lalu controller akan mengupdate ke view yang akan ditampilkan pada pengguna. View akan melakukan user action kepada controller yang akan diterima controller, lalu controller akan memberikan query kepada model. Bagian pertama yaitu model. Model terletak di direktori app _model, menjadi representasi objek dalam database agar berinteraksi dengan database semakin mudah dan efisien. Model terbagi dua, yang pertama itu ada Eloquent ORM. ORM merupakan objek relational mapper yang merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Berikut merupakan contoh dari inisialisasi dari Eloquent ORM. Setelah itu dirubah menjadi seperti ini. Lanjut, bagian kedua itu ada soft delete. Soft delete menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database. Data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Berikut merupakan contoh dari inisialisasi dari soft delete. Penamaan file pada model itu disesuaikan dengan nama tabel pada database yang bersifat camel case. Seperti tabel bernama user_rule akan menjadi model, akan dibuat filenya menjadi user_rule.php. Yang kedua itu ada controller. Controller merupakan jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller akan terletak di direktori app _http_controller. Controller juga terbagi dua. Yang pertama ada basic controller seperti ini contohnya, dan yang kedua ada resource controller seperti ini, di mana pegawai controller yang bertugas untuk menangani request terkait dengan data pegawai akan menampilkan CRUD, yaitu dapat menampilkan, membuat, memperbaharui, dan menghapus pegawai. Pada function index, data pegawai dan posisinya dimasukkan ke array PEX data ini. Lalu PEX data akan dikirimkan ke view dengan cara berikut, di return ke halaman pegawai menunjukkan nama file yang tersedia pada resource file sehingga seperti ini. Penamaan file controller juga dilakukan dengan nama belakangnya ditambah dengan controller yang bersifat juga camel case. Selanjutnya itu view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller. File view terletak di direktori resource_view. Ini merupakan contoh dari inisialisasi dari view. Penamaan view dengan lowercase dan penamaannya dengan .blade.php agar Laravel mengenali file tersebut untuk diterapkan fitur blade-nya. Selanjutnya root. Root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function dan controller tertentu pada aplikasi web. Root sendiri itu ada 3 macam juga. Yang pertama basic root, yang kedua root parameter, dan yang ketiga ada name root. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dari pemanggilan root ini. Sebelum itu masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat macam-macam root. Sebelum membuat codingan root ini sendiri, kita harus mengaktifkan Laragonnya juga. Nanti klik di sini karena saya sudah mengaktifkan Laragonnya terlebih dahulu. Di sini ada berbagai macam tipe-tipe root. Yang pertama itu ada basic root yang jenis pertama. Di sini ada root get URL _now action function
string. Di sini URL ini digunakan untuk memanggil root yang akan kita panggil di browser. Di sini nanti akan menampilkan setelan zona waktu pada Asia Jakarta dan menampilkan fungsi PHP untuk menempatkan tanggal waktu saat ini. Kita cobakan basic root yang pertama, now. Cara pemanggilannya windy_apptest. Ini merupakan nama dari file Visual Studio Code yang telah dibuat, yang sudah diaktifkan Laravel-nya. Lalu kita tambah garis miring now. Maka akan muncul tahun, bulan, dan tanggal pada hari ini dan waktu pada sekarang ini. Selanjutnya kita coba ini juga contoh dari root basic juga. Query-nya seperti ini ya. Lalu kita panggil di sini tetap sama caranya. Ketik halo, maka akan muncul selamat datang Windy. Ini merupakan juga contoh dari basic root. Kita ketik now 2, maka akan muncul juga tanggal waktu saat ini. Kan? Nah, akan muncul juga waktu saat ini. Selanjutnya kita coba info, PHP info. Kita ketik di sini pemanggilan URL-nya tuh info. Nah, akan muncul seperti ini. Jika pemanggilannya itu salah, seperti ini misalnya, buat, maka tidak akan bertemu apa yang akan ditampilkan. Oleh karena itu, pemanggilan dalam URL ini harus disesuaikan dalam pemanggilan browser juga. Jenis root yang kedua yaitu root parameter, menyediakan dua parameter dengan logika. Di mana di sini contoh soalnya yaitu root parameter. Buatlah sebuah root yang menyediakan dua parameter yang diterapkan pada logika berikut. Jika parameter 1 sama dengan 0, maka menampilkan parameter 2. Jika parameter 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan parameter 1. Dan jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 dikali dengan parameter 2. Jika keduanya parameternya 0, tampilkan silakan masukkan parameter. Dari soal ini, maka didapatkanlah logikanya menggunakan if-else seperti ini. Jika if parameter 1 sama dengan parameter 2 dan parameter 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan silakan masukkan parameter. Else if, jika keadaannya parameter 1 sama dengan 0, maka akan menampilkan nilai parameter 2-nya berapa. Selanjutnya ada else if sekali lagi, yaitu parameter 2-nya sama dengan 0, maka akan menampilkan nilai parameter 1. Dan yang selain daripada keadaan di atas, maka parameter 1 dikalikan dengan parameter 2. Itulah logikanya. Di sini cal 1, jangan lupa ini, jangan sampai salah saat pemanggilan pada browser. Kita cobakan cal 1 garis miring, misalnya 6 dikalikan dengan 8. Maka akan menampilkan 6 kali 8 yaitu 48. Misalnya cal 0, misalnya. Maka akan tampilkan silakan masukkan parameter. Terus kalau misalnya parameter 2-nya 1, nah, maka nilai parameter 2-nya keluar. Jika parameter 1-nya 1, terus parameter 2-nya 0, maka akan menampilkan parameter 1 yaitu 1. Selanjutnya ada
cara pemanggilan function controller, yaitu kita pertamanya dengan soal yang sama ini saya sudah buat ini contohnya misalnya root now 3. Sebelum itu kita buat dulu pegawai controllernya. Kita buka apps nanti http buka pegawai controller. Ini boleh dibuat account-nya. Terus di sini buat kelas pegawai, extend ke controller. Lalu pada noun ini kan noun ini harus sama dengan pemanggilan di noun ini. Ini harus diperhatikan tulisannya agar pemanggilan controller berhasil. Lalu ini URL seperti tadi, ini akan berhubungan pada saat pemanggilan dari browser. Nama pegawainya harus diperhatikan juga. Ini noun. Jadi noun itu berisi waktu saat ini. Coba kita cobakan. Ada ini. Kita buat pemanggilan yang pertama itu noun 3 misalnya. Noun 3. Noun 3. Nah, maka akan muncul waktu saat ini. Terus contoh lainnya itu ada info 2. Misalnya seperti ini. Maka akan menampilkan info PHP tapi menggunakan pemanggilan dalam controller. Nih. Terus ada cal2, itu kalkulator yang kedua menggunakan pemanggilan juga pada controllernya. Hanya kita buat cal2 itu 9 sama 6. Akan muncul 54. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan root, yaitu penulisan URL ini harus sesuai dengan pemanggilan pada saat di browser. Lalu root parameter juga, itu misalnya kalau kita menggunakan berapa parameter, itu dibuatkan juga pada parameter pemanggilan dan functionnya diubah menjadi parameternya. Terus pada pemanggilan function controller, itu yang harus diperhatikan nama controllernya, lalu pemanggilan pada controller yang disesuaikan dengan namanya ini. Ini harus sesuai dengan pemanggilan pada saat di roots-nya. Lalu harus menggunakan ini, use app ini. Ini bisa caranya seperti ini. Pegawai controller, klik kanan, import class. Nah, baru bisa dijalankan pemanggilan function controllernya. Sekian video dari saya, maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.